Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fanila Rahmadani dari kelompok 7. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Tugas pengantar hidrologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yoga Satria Saputra, SSI MSI. Distribusi curah hujan dalam jangka waktu. Distribusi curah hujan adalah pola atau cara bagaimana curah hujan berubah dalam ruang dan waktu. Distribusi curah hujan berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu yang ditinjau, yakni curah hujan tahunan, jumlah curah hujan dalam setahun, curah hujan bulanan atau jumlah curah hujan dalam sebulan, curah hujan harian atau jumlah curah hujan dalam waktu 24 jam, dan curah hujan per jam. 1. Intensitas curah hujan. Intensitas curah hujan adalah ukuran ketinggian curah hujan dalam satuan waktu biasa dinyatakan dalam milimeter per jam. A. Intensitas curah hujan rata-rata dalam jam IT dinyatakan dengan rumus di mana RT adalah curah hujan selama T jam dengan rumus IT sama dengan RT per T. Selanjutnya oleh lamanya curah hujan dan atau frekuensi kejadiannya. Beberapa rumus intensitas curah hujan yang dihubungkan dengan hal-hal ini telah disusun sebagai rumus-rumus eksperimental. Contohnya, yang pertama, rumus Pro-Tabor tahun 1881. Disebut jenis Tabor banyak digunakan karena mudah diterapkan, di mana tetapan-tetapan A dan B ditentukan dengan harga-harga yang diukur dengan rumus I sama dengan AT kuadrat per T tambah rumus Pro-Jerman tahun 1905. Disebut jenis Jerman, rumus ini cocok untuk jangka waktu curah hujan yang lamanya lebih dari 2 jam. Dengan rumus I sama dengan A per T N kuadrat. Yang ketiga, rumus Dr. Ishigono tahun 1953 dengan rumus I sama dengan A per akar T tambah B. Yang keempat, rumus Monod dan merupakan variasi dari rumus Profesor Jerman, rumus Profesor Tabor, rumus Dr. Ishiguro adalah rumus-rumus untuk intensitas curah hujan jangka pendek. Rumus Monod digunakan untuk menghitung intensitas curah hujan setiap waktu berdasarkan data curah hujan harian dengan rumus I sama dengan R24 per 24 kali 24 per T kuadrat M. Dengan keterangan I adalah intensitas curah hujan dengan satuan milimeter per jam. T kecil adalah lamanya curah hujan dengan satuan menit, namun dalam rumus 4 jam A, B, N, M adalah tetapan. R24 jam adalah curah hujan maksimum dalam 24 jam satuan milimeter. Cara perhitungan intensitas curah hujan. Perhitungan kuadrat terkecil. Cara ini adalah cara untuk menentukan tetapan-tetapan A, B, dan N dalam rumus yang dikemukakan berdasarkan cara kuadrat terkecil dengan menggunakan data curah hujan. Kemudian diambil 8
data curah hujan T menit, yaitu 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, dan 120 menit. Kemudian semua data curah hujan tersebut disusun dengan data curah hujan selama pengamatan. Kemudian dicari perhitungan intensitas curah hujan milimeter per jam yang bersangkutan dengan ke-8 data yang tadi. Dengan menggunakan ke-8 data tersebut dalam setiap tahun kemungkinan, maka dicari perhitungan tetapan-tetapan dengan cara kuadrat terkecil. Perhitungan tetapan-tetapan untuk setiap rumus intensitas curah hujan sebagai berikut. Nah, di sini membutuhkan perhitungan dan pekerjaan yang lumayan banyak. Dan kemudian data curah hujan pada setiap T dicatat selama pengamatan. Kemudian contoh perhitungan. Data curah hujan untuk setiap lamanya curah hujan T per menit disusun dengan menggunakan data curah hujan setiap tahun yang telah diamati. Kemudian dilakukan perhitungan seperti dalam tabel di bawah ini. Angka-angka intensitas curah hujan sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan dari hasil-hasil ini dapat ditentukan rumus yang paling cocok. Adapun langkah-langkah penyelesaian contoh soal. Yang pertama yaitu ditentukan harga tiap suku dalam rumus-rumus intensitas curah hujan. Yaitu ada 3 jenis rumus, yaitu rumus jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Nah, dari ketiga jenis rumus itu dapat kita buat di dalam tabel seperti gambar ini. Untuk perhitungan intensitas curah hujan menggunakan rumus jenis 1, 2, dan 3 dapat dilihat di PPT ini. Harga-harga ini didistribusikan ke dalam rumus Profesor Talbot, Profesor Sherman, dan Dr. Ishiguro. Sehingga rumus-rumus intensitas curah hujan ini sehingga dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya diadakan pemeriksaan mengenai rumus yang paling cocok digunakan. Di sini juga kita dapat melihat tabel perbandingan kecocokan rumus-rumus intensitas curah hujan. Oke, dapat kita lihat di sini yaitu 3 jenis kurva intensitas curah hujan dan contoh pemeriksaan penetapannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.